Halo semuanya, pada video kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin, yaitu tentang tahap yang harus dilalui oleh para pemburu beasiswa. Kemarin saya jelaskan tentang apa saja yang harus kita persiapkan di tahap pertama atau tahap administrasi. Sekarang yang ingin saya paparkan adalah tahap kedua, persiapan untuk tahap wawancara. Jadi di wawancara ini biasanya nanti ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh pihak interviewer. Kita sebagai interviewer memang harus menyiapkan semaksimal mungkin persiapan kita agar nanti segala pertanyaan bisa kita jawab dengan optimal atau maksimal. Halo semuanya, saya Taufik Kurniawan, salah satu awak beasiswa ITB yang saat ini sedang menimba ilmu di Budapest, Hungaria, Eropa. Jangan lupa kunjungi YouTube teman saya, channel Sarjana, karena di sana akan ada banyak video motivasi yang bisa teman-teman tonton dan bagikan. Jangan lupa kunjungi dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's nice to be back. Well, sahabat cendekia yang budiman, kali ini kita akan mengkaji tentang bagaimana cara membuat motivation letter dan study plan. Baik sahabat cendekia yang budiman, hari ini kita akan ditemani oleh salah satu awardee beasiswa LPP NTB, yaitu Taufik Kurniawan. Mari kita saksikan video berikut. Stay tuned. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin, yaitu tentang tahap yang harus dilalui oleh para pemburu beasiswa. Kemarin saya jelaskan tentang apa saja yang harus kita persiapkan di tahap pertama atau tahap administrasi. Sekarang yang ingin saya paparkan adalah tahap kedua, persiapan untuk tahap wawancara. Jadi di wawancara ini biasanya nanti ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh pihak interviewer. Kita sebagai interviewer memang harus menyiapkan semaksimal mungkin persiapan kita agar nanti segala pertanyaan bisa kita jawab dengan optimal atau maksimal. Secara general, interviewer atau orang yang interview nanti akan menanyakan 3 pertanyaan inti kepada kita. Pertama nanti biasa tentang self identity atau identitas pribadi kita jelaskan kepada mereka siapa kita berasal dari kampus mana, kita berasal dari mana dan sebagainya, apa yang kita lakukan, kenapa harus ikut beasiswa ini dan sebagainya. Gitu. Nanti di sela-sela pemaparan mereka juga akan menanyakan beberapa pertanyaan yang memang relasinya ke self identity kita. Nah, nanti di self identity ini mereka akan mengkorelasikan jawaban kita dengan CV atau kurikulum vitae yang telah kita buat dan yang telah kita kumpulkan, berikan kepada mereka. Nanti mereka akan menyesuaikan benar nggak apa yang sudah kita jawab tadi, kita paparkan tadi sesuai dengan visi yang kita punya dan yang mereka telah baca. Nah, jadi itu merupakan pertimbangan penting bagi mereka. Jadi tidak ada kebohongan dari pihak interviewee atau orang yang diinterview, dan juga ada kepuasan tersendiri dari interviewer atau orang yang menginterview. Kedua nanti ini mungkin yang paling main core-nya atau yang paling sakral, yaitu keterkaitan antara keinginan Anda untuk meraih beasiswa ini dengan pertanyaan yang akan mereka ajukan. Biasanya nanti mereka akan mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan apa yang sudah Anda paparkan di study plan Anda atau rencana studi Anda. Nah, nanti untuk rencana studi tersebut akan saya jelaskan lebih rinci dan lebih detail di video selanjutnya, di
fase ketiga atau video ketiga tentang cara membuat study plan yang baik dan benar. Untuk saat ini saya hanya akan memaparkan generalnya saja, menggambarkan secara general bahwa mereka akan menanyakan semua pertanyaan tersebut berdasarkan apa yang sudah Anda tulis di study plan Anda. Misalkan pengalaman Anda ketika masih berkuliah di S1, apa kontribusi Anda selama berkuliah, kontribusi Anda kepada masyarakat, apa yang telah Anda bangun, dengan siapa Anda bersinergi. Intinya semua hal yang berkaitan dengan jurusan yang Anda ambil di S1 Anda, seperti itu. Dan nanti biasanya di pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan tentang kenapa Anda memilih beasiswa ini, kenapa kami harus memilih Anda, kekuatan dan skill apa yang Anda miliki, dan mungkin yang terakhir harapan dan target ke depan ketika Anda sudah dinyatakan lolos di S1 tersebut. Oke, dan yang perlu kalian ketahui tentang regulasi yang perlu kita perhatikan ketika melakukan interview atau ketika berhadapan dengan sesi wawancara. Jadi kita tidak sembarangan dalam menjawab pertanyaan. Pertama, kita harus patuh terhadap attitude kita harus memberikan kesan yang baik kepada pihak pewawancara dengan menampilkan attitude sebaik mungkin, yang mungkin dari segi pakaian, dari segi tingkah laku, sikap, gaya bicara dan sebagainya, itu harus diperhatikan. Yang kedua, dari isi pemaparan kita. Jadi saya berpesan di sini sebagai orang yang pernah mengalami sendiri bagaimana rasanya di interview. Nanti menurut pengalaman saya pribadi, dari perspektif saya tentang interview ini, baiknya kita menganggap apa yang akan kita paparkan nanti sebagai suatu produk yang akan kita jual. Jadi di sini kita akan memasarkan sesuatu kepada pihak pewawancara. Jadi contoh, Anda akan memaparkan mereka atau menjelaskan mereka tentang apa saja yang sudah Anda lakukan di perkuliahan S1 dulu. Jadi di sini Anda harus memaparkan sedetail mungkin pengalaman organisasi Anda, pengalaman dalam berlembaga dan sebagainya, dengan semaksimal dan seefektif mungkin kepada mereka dengan cara eksplanasikan dari yang general menuju yang spesifik atau deduktif. Jelaskan secara general, kemudian spesifik dan lebih spesifik lagi. Contohnya kayak gini. Apa pengalaman atau kontribusi yang pernah Anda lakukan di bidang pendidikan ketika Anda berkuliah dulu? Jadi nanti yang perlu Anda lakukan adalah jelaskan secara general dulu. Jadi poin yang ingin saya katakan di sini bahwa Anda akan dianggap berkesan oleh pihak pewawancara sesuai dengan bagaimana Anda menyampaikan atau memaparkan produk Anda, bagaimana Anda menjual produk Anda. Semakin bagus Anda menjelaskan atau memaparkan isi daripada study plan yang sudah Anda buat, maka semakin berkesan pula Anda untuk dipertimbangkan untuk dilolos atau untuk dinyatakan lolos. Jadi ketika Anda memiliki produk yang sangat bagus, sangat detail yang sudah Anda tulis di rencana studi Anda, tetapi Anda paparkan, tetapi Anda pasarkan di depan pewawancara dengan cara yang kurang efektif, kurang maksimal, ya otomatis mereka tidak akan merasa terkesan walaupun produk Anda sangat bagus untuk dipasarkan. Sebaliknya, ketika Anda memiliki program biasa-biasa saja, tetapi Anda bisa memaparkannya, bisa memasarkannya dengan maksimal dan efektif kepada pewawancara, akan menjadi sebuah pertimbangan yang penting bagi mereka untuk memutuskan apakah Anda layak untuk diloloskan atau tidak. Seperti itu. Jadi baiknya Anda memiliki study plan atau rencana studi yang sudah dipersiapkan dengan matang, dan juga Anda memiliki persiapan untuk memaparkannya nanti di sesi wawancara. Sebagai pertanyaan penutup,
biasanya mereka akan menanyakan atau mengajukan pertanyaan tentang kenapa kami harus memilih Anda. Jadi yang perlu Anda jawab di sini sesuai dengan pengalaman sudah saya lakukan, sudah saya alami, itu jelaskan saja kira-kira apa skill apa yang Anda miliki, kekuatan apa yang Anda miliki. Entah itu relasinya ke bidang yang pernah Anda tempuh di S1 atau bidang lainnya, yang penting Anda jelaskan saja. Bahasakan dengan bahasa yang formal dan be confidence, percaya diri. Jadi jangan ada keraguan sedikit pun ketika Anda memaparkan sesuatu di depan para pewawancara. Dan pertanyaan terakhir nanti, harapan Anda ketika lolos beasiswa ini. Jadi ini biasanya nanti merujuk kepada paragraf akhir dari study plan atau rencana studi Anda. Jawabannya merujuk kepada paragraf akhir di study plan yang sudah Anda buat, yaitu tentang harapan yang ingin Anda wujudkan atau realisasikan ketika Anda sudah dinyatakan lolos di beasiswa ini. Jadi apa sih harapan Anda ke depannya ketika Anda sudah melakukan, sedang menjalankan proses belajar dengan di bawah naungan beasiswa LPP NTB, pasca lolos nanti atau lulus S2 program postgraduate-nya nanti, apa yang ingin Anda berikan ke masyarakat, kontribusi apa yang ingin Anda realisasikan di masyarakat. Begitu, itu yang mungkin dan barangkali akan mereka ajukan sebagai pertanyaan-pertanyaan di tahap wawancara. Jadi silahkan persiapkan diri sebaik mungkin, buat study plan, kemudian motivation letter, kemudian CV-nya sebaik mungkin yang memang sesuai dengan pengalaman yang sudah Anda lakukan, agar nanti ketika Anda ditanya di sesi wawancara, Anda bisa menjawabnya sesuai dengan pengalaman yang sudah Anda lakukan. Anda bisa menjawabnya dengan maksimal dan efektif. Jadi tidak ada grogi sedikit pun, karena pertanyaan yang diajukan memang sesuai dengan background latar belakang. Jadi Anda pun menjawabnya akan sama. Itu saja untuk sesi kali ini. Kita akan lanjutkan nanti di sesi berikutnya, yaitu pembahasan tentang study plan, strategi dan leader. Jadi thank you so much for watching this video. Don't forget to wait for following video. Subscribe, like dan komen video ini. Semoga termotivasi. Sekian dari saya. Bye bye.